Robert Whittaker is a devastating traditional martial artist who also has outstanding takedown defense and legitimate one-strike knockout power. Robert Whittaker is one of these guys that can face every style at any time because striking is his comfort zone. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Obrolan singkat kali ini, gue mau obrolin salah satu fighter kelas middleweight terbaik di UFC, yaitu Robert Whittaker. Kelas middleweight bisa dibilang kelas paling legendaris setelah kelas heavyweight, di mana kelas lain kerap naik turun euforianya. Namun kelas middleweight dari awal hingga kini selalu diisi para fighter terbaik sepanjang sejarah, seperti Rhys Franklin, Anderson Silva, Chris Weidman, Luke Rockhold, Dan Henderson, Charles Sonnen, Vitor Belfort, Nick Diaz, George St. Pierre, Yoel Romero, Israel Adesanya, dan tentu yang akan kita obrolin sekarang yaitu Robert Ripper Whittaker. Bisa dibilang Whittaker adalah salah satu fighter yang nyaris tidak punya haters, karena mulai dari gaya bertarung yang cerdas, brutal dan penuh dengan teknik, kepribadian yang ramah, tidak ada trash talk, hampir dalam tiap interviewnya diisi senyum dan tawa, sosok juara yang menyenangkan, dan tentu karena wajahnya yang tampan. Salah satu yang paling gue suka dari Whittaker adalah gaya bertarungnya yang penuh dengan kombinasi. Serangan tangan dan kakinya punya kekuatan yang sama kuat. Biasanya, fighter ada yang dominan kuat di tangan seperti Francis Ngannou atau dominan di kaki seperti Dominick Cruz. Tapi Whittaker selalu menampilkan teknik kombinasi antara tinju dan tendangan yang sulit ditebak lawan. Teknik kombinasi pukulan dan tendangan mengerikan. Semuanya berkat pelatihan karate yang didapatkannya. Dan kebetulan, Whittaker adalah pemegang sabuk hitam karate dalam aliran Goju Ryu. Di video lain, gue juga menjelaskan 5 fighter karate terbaik di UFC, lengkap dengan aliran karate yang diambilnya. Dan bisa dibilang, karena karate lah Robert Whittaker memiliki hati seperti malaikat. Karena di karate sendiri, terkhusus dalam aliran Goju Ryu, fighter akan diajarkan kepribadian yang baik. Tujuan akhir karate-do adalah untuk membangun karakter, menghapus penderitaan manusia, dan menemukan kebebasan spiritual. Penting untuk menyimbangkan pelatihan untuk pertahanan diri dengan melatih pikiran atau menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan sebelum kekuatan. Bahkan, Whittaker pun berprinsip, "Saya tipe fighter yang pergi dalam setiap pertarungan tanpa niat buruk kepada lawan saya." Whittaker belajar karate sejak usia 7 tahun karena perintah ayahnya. Whittaker belajar karate selama 8 tahun hingga mendapatkan sabuk hitam. Setelah itu ayahnya memberikan kebebasan Whittaker untuk memilih bela diri apa saja, dan Whittaker memilih bela diri Hapkido. Lalu dari mana asal-usul Whittaker belajar MMA? Itu semua karena gurunya di Hapkido, yaitu Henry Perez, mengubah gym Hapkidonya menjadi gym MMA. Jadi, mau nggak mau Whittaker berlatih MMA. Tapi nggak taunya, Whittaker ketagihan berlatih MMA. Setelah lulus sekolah pada usia 18 tahun, Whittaker memilih berkarir di dunia MMA dan mengikuti beberapa promotor lokal di Australia, hingga akhirnya meraih sabuk pertamanya di event Super Fight Australia di kelas welterweight. Gak lama setelah itu, pelatihnya yaitu Henry Perez mengajukan Whittaker untuk ikut The Ultimate Fighter. Waktu itu UFC sedang mencari fighter terbaik dari Australia dan Inggris di kelas lightweight dan kelas welterweight. Karena dua kemenangannya, Whittaker akhirnya lolos ke babak final, sekaligus menjadi debutnya di UFC di event The Ultimate Fighter The Smash Finale. Dan Whittaker pun menang atas Brad Scott yang sekaligus menjadi perwakilan Inggris. Tapi setelah itu, Robert Whittaker rupanya belum menemukan performa terbaiknya di UFC, terutama di kelas welterweight, karena berakhir 2 kali menang dan 2 kali kalah, yang jika ditotal berarti 3 kali menang dan 2 kali kalah. Akhirnya 2014 Whittaker memutuskan menaikkan berat badannya menjadi kelas middleweight, dan ternyata keputusannya tepat. 2 pertarungan perdananya berakhir ke knockout. Tentu yang paling mengejutkan adalah kemenangan brutalnya atas Brett Tavares via knockout hanya dalam 44 detik. Padahal waktu itu Robert Whittaker adalah underdog
alias tidak diunggulkan sama sekali. Setelah itu hampir aja Whittaker bertarung dengan Michael Bisping, tapi Bisping rupanya cedera dan digantikan Uriah Hall yang saat itu di ranking 10 kelas middleweight. Dan lagi-lagi Whittaker dinilai underdog alias diremehkan. Pertarungan ini sebenarnya lebih ke arah pertarungan karate dengan aliran yang berbeda. Whittaker dengan aliran Goju-Ryu, sedangkan Uriah Hall dengan aliran Kyokushin. Dan Whittaker pun menang via unanimous decision. Setelah itu Whittaker naik ke ranking 8 lalu menang lagi atas Rafael Natal via unanimous decision, maka Whittaker pun naik ke ranking 7. Berikutnya di tanah tercintanya Australia, Whittaker berhadapan dengan ranking 8 yaitu Derek Brunson. Lagi-lagi Whittaker masih menjadi underdog. Wajar sih, karena 4 pertarungan terakhir Derek Brunson semuanya selesai hanya dalam 1 ronde dan semuanya via knockout. Dan diperkirakan ini menjadi pertarungan brutal. Dan benar saja, mereka berdua bagaikan haus akan kemenangan knockout. Benar-benar adu striking. Hingga akhirnya justru Derek Brunson lah kalah via TKO hanya dalam 1 ronde. Pertarungan itu meraih penghargaan Fight of the Night dan Whittaker pun mendapatkan bonus Performance of the Night. Karir Whittaker makin menggila dan puncaknya di tahun 2017. Kala itu Whittaker berhadapan dengan salah satu raja sumisi di kelas middleweight, sekaligus memegang sabuk hitam tingkat 4 Brazilian Jiu-Jitsu, mantan juara di Strikeforce, dan belasan medali di dunia Brazilian Jiu-Jitsu, yaitu Ronaldo Jacare Souza. Saat itu Jacare sudah berusia 38 tahun dan berada di ranking 3 kelas middleweight. Dan malam itu Whittaker membuktikan pada dunia bahwa dialah yang akan menjadi terbaik pada malam itu. Dan nyaris tanpa perlawanan, Whittaker pun menang via TKO hanya dalam 2 ronde. Selanjutnya dengan 8 kemenangan beruntun, harusnya Yoel Romero dijadwalkan bertarung melawan sang juara yaitu Michael Bisping. Tapi sayangnya Bisping cedera dan digantikan oleh Robert Whittaker. Di dalam pertarungan seperti biasa, Whittaker tidak pernah membuat penonton bosan. Dengan fight IQ-nya dan mental juaranya, Whittaker mampu menjawab semua percobaan takedown dari Yoel Romero. Sepanjang pertarungan, Yoel Romero terus berusaha bergulat dengan Whittaker. Tapi seperti apa yang gue jelaskan di awal video, bahwa Whittaker punya banyak teknik dan strategi. Hingga akhirnya, Whittaker pun menang via unanimous decision. Whittaker pun dinyatakan menjadi juara interim dan menjadi orang Australia pertama yang terbalut sabuk UFC di pinggangnya, sekaligus memutuskan rekor win streak dari Yoel Romero. Dan pada malam itu, Michael Bisping pun hadir. Tahun itu menjadi tahun terbaiknya Whittaker. Bahkan di tahun itu, Whittaker banjir penghargaan dari berbagai media sebagai fighter terbaik tahun 2017. Dan di saat Michael Bisping siap bertarung, namun secara mengejutkan, sang fighter terbaik sepanjang masa, yaitu Georges St. Pierre, kembali ke oktagon. Bukan di kelas welterweight, melainkan di kelas middleweight. Maka Bisping pun dijadwalkan bertarung melawan Georges St. Pierre. Nah, disinilah kita makin jelas melihat bahwa Whittaker adalah benar-benar berhati malaikat. Secara aturan maupun logika, harusnya Whittaker lah yang maju melawan Bisping. Tapi Whittaker sama sekali tidak keberatan jika Georges St. Pierre maju menggantikannya untuk melawan Bisping. Karena sesama praktisi karate, dan Robert Whittaker jelas sangat mengidolakan sosok Georges St. Pierre. Dan Georges St. Pierre pun menang via submisi dari Michael Bisping. Tapi pada malam itu juga, Georges St. Pierre menyatakan pensiun kembali. Maka secara otomatis, Whittaker menjadi juara kelas middleweight. Lalu Whittaker pun dijadwalkan melawan Luke Rockhold. Tapi Whittaker cedera dan lalu digantikan secara mendadak oleh Yoel Romero. Walaupun Yoel Romero menang dan harusnya menjadi juara interim, namun dikarenakan Yoel Romero kelebihan berat badan, maka secara aturan UFC, Yoel Romero tidak mendapatkan sabuk UFC. Lalu di UFC 225, Yoel Romero mendapatkan hak kembali untuk merebut sabuk dari Robert Whittaker. Lagi-lagi, Yoel kelebihan berat badan, kali ini hanya 0,2 pound. Sehingga jika Yoel Romero menang, Yoel Romero tidak mendapatkan sabuk. Namun karena Whittaker yang menang, maka sabuk itu bertahan di pinggang Whittaker, dan pertarungan itu mendapat penghargaan Fight of the Night. Selanjutnya, Whittaker dan Kelvin Gastelum ditunjuk menjadi pelatih di Ultimate Fighter seri ke-28.
Dan biasanya para pelatih akan bertarung, namun Whittaker menarik diri mundur karena harus menjalani operasi hernia. Maka Israel Adesanya pun dijadwalkan bertarung melawan Kelvin Gastelum untuk memperebutkan sabuk interim. Dan Adesanya pun menang dan menjadi juara interim. Maka otomatis ketika sembuh, Whittaker harus berhadapan dengan sang juara interim, yaitu Israel Adesanya. Di UFC 243, pertarungan itu diadakan di Marvel Stadium Australia dan membuat rekor dengan penonton terbanyak sepanjang masa di UFC, yaitu dengan 57.127 penonton. Namun malam itu, Whittaker tidak mampu menjawab semua kecerdasan dan pengalaman besar dari striker terbaik di dunia saat itu, yaitu Israel Adesanya. Whittaker pun kalah via KO hanya dalam 2 ronde. Juli 2020, Whittaker berhadapan dengan Darren Till, dan mungkin pertarungan ini yang membuat belakangan ini Darren Till sering cedera. Whittaker benar-benar menghancurkan tubuh Darren Till luar dalam, hingga Whittaker dinyatakan menang via unanimous decision. Oktober 2020, Whittaker berhadapan dengan Jared Cannonier. Cannonier sebenarnya dalam performa terbaiknya selama ini, karena 3 kemenangan beruntun sebelumnya semuanya diselesaikan via TKO. Namun lagi-lagi, Whittaker benar-benar menghancurkan lawannya luar dalam, karena setelah di ronsen, Cannonier ternyata mengalami patah tangan. Dan minggu ini, Robert Whittaker dijadwalkan bertarung melawan Kelvin Gastelum lagi, karena sebelumnya Paulo Costa mundur karena alasan sakit. Robert Whittaker sebenarnya kelahiran New Zealand, namun dibesarkan di Australia. Ayah Whittaker blasteran Eropa Australia, sedangkan ibunya blasteran Maori dan Samoa. Istri Whittaker bernama Sophia, dan Whittaker memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Itulah sekilas profil tentang si hati malaikat Robert Whittaker. Siapa selanjutnya fighter yang harus gue bahas? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.